itu sahamnya kayak 0, maka harga tersebut dinyatakan mati, maka harus cari pada saham perusahaan lain. Terus selanjutnya excess return rumus expedited yaitu 6% dibagi 12 bulan sama dengan 0,05. Itu rumus excess return yaitu sama dengan harga return saham dikurang history 0,05 dan hasilnya minus 0,0376 per ekar log samping sampai IHSG lalu tarik ke bawah dan hasilnya akan terus selisih. Terus selanjutnya menghitung RI. Rumus RI yaitu sama dengan average dari return saham Januari sampai Desember kalau enter sampai IHSG. Terus selanjutnya standar deviasi rumusnya yaitu sama dengan STD dari return saham enter log ke samping sampai IHSG. Terus selanjutnya ada varian return rumusnya standar deviasi dipangkatkan 2 enter log ke samping sampai IHSG. Selanjutnya standar deviasi Excel return rumusnya sama dengan STD dari Excel return di blok enter di blok sampai IHSG. Lalu selanjutnya ada varian excess return rumusnya standar deviasi excess return dipangkatkan 2 enter blok samping dan IHSG tidak dihitung. Selanjutnya mencari data itu rumusnya sama dengan slot dalam kurung harga return saham setahun dibagi harga return di IHSG setahun. IHSG nya digunakan FNF4 supaya tidak bergeser. Lalu di blok sampai ke IHSG. Rumusnya dalam kurung RI dikurang risk dibagi sama kita. Di blok sampai ke samping tapi tidak sampai di IHSG. Terus rumus alpha sama dengan intercept hasil saham dari excess return dibagi hasil IHSG excess return. Jangan lupa menggunakan FNF4 juga diangkat di blok sampai ke samping IHSG masuk. Selanjutnya menghitung hari sama dengan RI dikurang risk tutup kurung dikali beta dibagi pada excess return. Enter di blok sampai ke samping IHSG tidak masuk.
blok sampai ke samping dan IHSG juga tidak masuk. Selanjutnya ada CI dalam kurung varian bebas dikali AI tutup kurung dibagi dalam kurung 1 ditambah varian bebas dikali sama BI tutup kurung enter dikali ke samping. Nah, sini kita tidak masuk. Sebelum mencari W dan Z, kita harus mencari data filternya dulu. Rumusnya max hasil CI tadi di blok ke samping di enter. Selanjutnya mencari Z beta dibagi varian X9 dikali RB dikurang fix V tutup kurung dibagi beta dikurang pangkat. Jangan lupa untuk FNM harus juga blok per samping. Jika ada angka yang minus di bagian G, maka hapus saja angka. Lalu bisa didapat Z. Kata Z itu rumus sum. Z-nya di blok sampai ke samping dan di atas. Selanjutnya pertama kita blok kolom ini diubah menjadi persen. Lalu rumus W Z dibagi dengan total Z. Jangan lupa total Z-nya dipakaikan SPN 4. Baik. Baik, di sini ada pembentukan portofolio optimal. Di sini terdapat kode saham. Lalu masukkan kode sahamnya yaitu APOR, ASI, BES, EJK, BKSL. Dan di sini kan maaf sebelumnya di sini kan ada tertera kode sahamnya yaitu BSDE ya. Maaf, tapi kita dari kesalahan. Harusnya itu bukan BSDE tapi yang benar yaitu ANA. Lalu CTRA, LPKR, MNOP, dan SMNA. Lalu di sini kan ada RB. Angka RB ini didapat dari atas, dari sini, lalu dimasukkan lagi ke pembentukan foto-foto primernya. Lalu di sini ada cut off rate, sama juga angka cut off rate ini didapat dari atas sini, lalu dimasukin ke sini. Lalu gimana sih caranya untuk kita mengetahui masuk tidaknya portofolio, yaitu dengan cara RB harus lebih besar daripada angka cut off rate. Lalu di sini kita yang masuk portofolio ada 9. Selanjutnya ke proporsi dana. Di sini terdapat kode saham. Di yang masuk portofolio di atas, kode sahamnya dimasukkan ke proporsi dana. Lalu angka proporsi dana ini didapat dari RB yang dijadikan ke persen. Lalu di sini kita akan mencari dan menjumlahkan proporsi dana, yaitu dengan cara rumus sum di blok dari APLN ke bawah sampai SMRA. Lalu enter, lalu hasilnya tadi 100%. Dan terus ini kita masuk ke asymmetric risk. Jadi di sini kan ada APLN ya. APLN ini rumusnya yaitu beta sama dengan beta dipangkatkan 2, lalu ditambah IHSG varian turun, lalu ditambah sama varian
kemudian ada selanjutnya untuk sistem portofolionya itu menggunakan rumus SQRT dari nilai OP apabila tadi kemudian ada selanjutnya ada kinerja portofolio lembaga besar yang pertama itu nilai R, nilai RP itu kita masukkan nilai dari nilai RM yang sebelumnya seperti itu. Kemudian RI nya RF-nya adalah nilai SPI, SPI yang persen dari 12 bulan. Kemudian untuk OP ini adalah portofolionya yang tadi sudah diberikan. Kemudian untuk yang SHAP rumusnya yaitu nilai RP dikurangi SPI dibagi dengan risiko portofolionya atau OP dengan yang SHAP. Dan di sini kesimpulannya yaitu penelitian menunjukkan bahwa metode Sharpe rasio efektif untuk mengevaluasi kinerja portofolio saham sektor properti dan real estate di BI. Semakin tinggi nilai Sharpe rasio, semakin baik tingkat keuntungan dibanding risiko investasi. Metode ini membantu investor mengambil keputusan investasi yang lebih rasional dan efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.